Halo teman-teman, nama saya Michelin. Kalian bisa panggil saya Michelle. Saya dari jurusan Business Information System. Dan di sini saya bersama dua teman saya, yaitu Shannon dan Fredella. Hi guys, my name is Shannon and I'm from BINUS International University. I'm currently majoring in Business Information System. Nice to meet you. Hai semua, aku Fredella dari jurusan yang sama yaitu Business Information Systems. Kalian bisa panggil aku Della. Halo teman-teman, pada hari ini kami akan mengajarkan kalian 4 topik dasar, yaitu greetings, leave taking, thanking, and apologizing. Itu apa sih, Shan? Jadi hari ini kalian akan diajarkan tentang bagaimana menyapa, minta izin, berterima kasih, dan minta maaf dalam bahasa Inggris. Nah, topik kita yang pertama itu tentang cara menyapa orang dalam bahasa Inggris. Kita bahas terlebih dahulu ya, cara yang formal. Topik yang ini akan diajarin sama aku. Kalau kalian mengapa orang dalam bahasa Indonesia, pasti bilangnya halo, kalau nggak hi kan. Nah, kalau di bahasa Inggris, jadinya hello atau hi. Nggak beda jauh kan, teman-teman? Setelah pakai pembuka, kita harus lanjut dengan menanyakan kabarnya. Biar sopan nih. Buat nanyain kabar, dalam bahasa Inggris itu how do you do atau how are you. Nah, bedanya itu ada di balasannya. Kalau how do you do, itu dibalasnya how do you do juga. Tapi kalau how are you, dibalasnya I'm fine, how are you. Oke, kita lanjut kalau kita baru ketemu orang untuk pertama kali. Dalam bahasa Inggris, kita bisa sapa pakai nice to meet you, yang artinya senang bertemu dengan kamu. Di slide berikutnya, kita bakal belajar tentang sapaan berdasarkan waktu dan sapaan informal nih. Aku mulai dari sapaan berdasarkan waktu ya. Kalau di bahasa Indonesia, sapaan waktu pasti depannya selamat semua kan? Nah, kalau di bahasa Inggris, semuanya depannya pakai good. Tapi bukan berarti artinya jadi baik ya guys. Oke, kita mulai dari sapaan pada pagi hari. Kalau dalam bahasa Inggris, selamat pagi jadinya good morning. Lanjut ke sore hari. Oh ya guys, aku mau info sesuatu dulu nih. Kalian sadar nggak kalau di slide nggak ada terjemahan selamat siang? Selama ini dalam bahasa Inggris, belum pernah ada terjemahan selamat siang yang resmi. Jadi, good afternoon bisa jadi selamat sore dan selamat siang. Selanjutnya, kita ada good evening dan good night. Nah, dalam bahasa Indonesia, dua-duanya artinya selamat malam. Kalau gitu, apa yang membuat keduanya beda? Good evening bisa dipakai kalau kita masih beraktivitas, tapi kalau good night biasa dipakai sebelum kita mau tidur. Jadi jangan terbalik ya guys. Next, kita masuk ke topik sapaan informal. Kalimat-kalimat ini biasa dipakai ke teman-teman dekat kita nih. Yang pertama ada yo atau sup. Bacanya bukan sup ya guys. Kalau di bahasa Indonesia, ini artinya sama seperti boy atau apa kabar. Lanjut ke kalimat selanjutnya, itu buat nanyain kabar secara informal. Dalam bahasa Inggris, itu ngomongnya WhatsApp. Jadi, artikulasi ngomongnya mirip aplikasi WhatsApp ya. Terus, yang terakhir, ada kalimat buat kalau ketemu teman yang sudah lama nggak kita temuin. Di bahasa Inggris, kalian bisa ngomong long time no see ke teman kalian. Gimana teman-teman? Kalimat-kalimatnya familiar dan nggak terlalu susah kan? Slide selanjutnya, kita punya contoh dialog yang terdiri dari kalimat-kalimat yang udah aku jelasin tadi. Nah, di sini ada dua orang yang namanya Jack dan Bambang. Bambang ngebuka percakapan dengan hello Jack. Ini artinya hello Jack. Terus, Jack menjawab dengan good morning Bambang, how are you? Artinya, selamat pagi Bambang, apa kabar? Bambang merespon dengan I am good, how about you? Nah, ini artinya kabarku baik, bagaimana dengan kamu? Akhirnya, Jack menjawab, I am fine, thank you. Ini artinya, kabarku baik, terima kasih. Nah, di slide ini, kita ada contoh dialog lagi nih. Tapi kali ini kita pakai kalimat yang informal. Di percakapan ini, ada dua perempuan bernama Anne dan Siti. Anne membuka obrolan dengan Yo Siti, artinya gampang, yaitu Why Siti. Siti menjawab dengan What's up, Anne? Long time no see. Dalam bahasa Indonesia, artinya apa kabar, Anne? Sudah lama tidak jumpa. Anne merespon lagi dengan yeah, how's life? Artinya ya, bagaimana keadaan kamu? Siti menjawab lagi, everything is great, how's yours? Artinya semuanya baik, bagaimana kalau kamu? Anne respon lagi, mine is great too. Artinya keadaanku baik pula. Nah, dari dialog ini terlihat kan kalau Anne dan Siti itu teman baik. Untuk topik sapaan, sudah selesai sampai sini ya teman-teman. Topik selanjutnya bakal dijelasin sama Michelin ya. Sampai jumpa. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai cara pamit dengan seseorang dalam bahasa Inggris. Jika kalian ingin pergi atau meninggalkan suatu tempat duluan, kalian harus pamit ke orang-orang di sana, maka kalian akan
menggunakan kata-kata di bawah ini. Nah, yang pertama yaitu goodbye. Kata goodbye ini mengartikan selamat tinggal. Nah, goodbye ini pasti sering kalian gunakan dan biasa kalian dengar dalam sehari-hari. Ini merupakan kata yang paling simpel untuk mengucapkan selamat tinggal. Lalu yang kedua yaitu sorry, I have to go now. Nah, yang mengartikan maaf, aku harus pergi sekarang. Ini kalian bisa gunakan jika kalian ingin meninggalkan suatu tempat duluan. Lalu yang ketiga yaitu see you soon, yang mengartikan sampai jumpa kembali. Nah, ini bisa kalian gunakan jika kalian ingin bertemu lagi dengan orang tersebut dalam waktu dekat. Lalu yang keempat yaitu it's been nice talking to you, yang mengartikan senang bicara dengan kamu. Nah, ini bisa kalian gunakan jika kalian ingin menunjukkan perasaan senang ketika kalian berbicara dengan lawan bicara. Lalu yang terakhir yaitu hope we can meet again. Nah, artinya itu semoga kita bisa bertemu kembali. Kalian bisa gunakan kata ini untuk menunjukkan rasa kalian ingin bertemu lagi nantinya dengan lawan bicara kalian di lain waktu. Selanjutnya, kita dapat melihat contoh dialog yang menunjukkan cara menggunakan kata-kata pamit dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita ada dua nama, yaitu Monica dan Mina. Jadi di kalimat pertama, Monica berkata, sorry Mina, I should go now. Artinya itu, maaf Mina, saya harus pergi sekarang. Lalu Mina menjawab, it's fine Monica, see you soon. Nah, ini artinya adalah tidak apa-apa Monica, sampai bertemu kembali. Selanjutnya, Monica menambahkan goodbye, hope we can meet again soon. Nah, arti dari kalimat ini adalah selamat tinggal, semoga kita dapat bertemu lagi dalam waktu dekat. Dan Mina menjawabnya, yeah, it's been nice talking to you, yang artinya, ya, senang bicara dengan kamu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Shannon. Oke, jadi untuk topik ketiga kita, yaitu berterima kasih, itu akan diajarin oleh aku ya. Jadi kata-kata ini biasanya akan kalian pakai di saat kalian ingin mengapresiasikan orang yang telah membantu kalian. Yang pertama itu bahasa Inggris, dari terima kasih yaitu thank you. Ini pastinya kalian udah pernah dengar minimal sekali di kehidupan sehari-hari kalian kan. Yang kedua itu, I appreciate your help, atau yang artinya aku berterima kasih akan bantuanmu, atau aku menghargai bantuanmu. Biasanya dipakai kalau kamu tuh sangat mengapresiasikan bantuan orang tersebut. Jadi kamu nambahin, I appreciate your help di belakang thank you. Selanjutnya itu, it was very kind of you, atau how thoughtful of you, yang artinya itu mirip. Artinya, kamu baik sekali, atau perhatian sekali sih. Kata-kata tersebut tuh biasanya kamu berikan jika kamu ingin memuji kebaikan orang tersebut, agar orang tersebut merasa bangga bisa membantu kamu. Yang terakhir itu ada thanks in advance, yang artinya terima kasih sebelumnya. Berbeda dari yang sebelumnya, itu biasanya dipakai kalau kamu mau berterima kasih terlebih dahulu, sebelum orang itu membantumu sebagai suatu kesopanan, karena kamu tahu orang itu pasti akan bantu kamu. Nah, untuk berterima kasih sampai sini dulu. Setelah belajar berterima kasih, kalian juga harus belajar bagaimana caranya sih menjawab atau merespon kata-kata berterima kasih orang yang diberikan kepada kalian. Nah, di bawah ini itu beberapa contoh cara menjawab terima kasih orang secara sopan. Jadi yang pertama itu you're welcome atau sama-sama, itu jawaban yang paling umum yang biasanya kamu udah pernah at least dengar sekali di kehidupan sehari-hari kamu. Yang kedua itu happy to help, yang artinya senang bisa membantu kamu. Yang ketiga itu anytime, yang artinya kayak iya, kapanpun kok bisa aku bantu. Itu biasanya kamu omongin ke orang untuk kasih tahu kamu tuh bersedia untuk membantu dia kapanpun. Yang keempat itu don't mention it atau no problem, yang artinya nggak apa kok, nggak usah disebut. Nah, sekian cara-cara menjawab terima kasih yang orang berikan kepada kamu. Oke, next kita akan masuk bagaimana berdialog dalam berterima kasih dan menjawab terima kasih tersebut. Yang pertama itu misalnya Eric ngomong, thank you so much for teaching my homework. Yang artinya, terima kasih ya sudah mengajar aku dalam mengerjakan PR ini. Lalu Selin bisa menjawab dengan, you're welcome Eric, atau artinya, sama-sama Eric. Lalu Eric bisa menjawab lagi dengan, it was very kind of you. Atau artinya, kamu baik sekali. Dan itu artinya Eric tuh memberikan pujian atau apresiasi kepada Selin, kalau dia itu baik sekali. Lalu Selin bisa menjawab lagi, it was a pleasure teaching you, Eric. Yang artinya, aku senang sekali atau bangga sekali bisa membantu kamu. Nah, pelajaran berterima kasih ini akan sampai sini saja ya. Selanjutnya akan diajarkan oleh Michelin lagi. Terima kasih, Shannon. Topik kita berikutnya merupakan cara menyampaikan permintaan maaf terhadap seseorang dalam bahasa Inggris. Pastinya, banyak dari kita di sini hanya menggunakan kata sorry untuk mengungkapkan permintaan maaf kita. Namun, sebenarnya masih banyak kata-kata permintaan maaf dalam bahasa Inggris yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu sorry to bother you, artinya itu maaf mengganggu Anda.
Nah, ini dapat kalian gunakan pada saat ingin meminta bantuan dan takut akan mengganggu waktu orang lain. Lalu yang kedua yaitu I would like to apologize for coming late. Nah, itu artinya adalah saya ingin meminta maaf karena telat hadir. Kalian dapat menggunakan kalimat ini jika kalian telat hadir ke suatu tempat yang telah kalian janjikan sebelumnya. Yang ketiga yaitu pardon me for not hearing your opinion. Artinya adalah maafkan aku jika tidak mendengarkan opini kamu. Nah, kalimat ini dapat kalian ucapkan ketika kalian tidak dapat mendengar opini orang lain dengan jelas. Next. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh dialog cara meminta maaf kepada lawan bicara kita. Di sini, Jason dan Karen akan melakukan percakapan. Baris pertama, Jason mengatakan, I apologize for coming late, Karen. Nah, artinya adalah, saya meminta maaf karena telat datang atau hadir, Karen. Lalu Karen menjawab, no worries, Jason. I just arrived here as well. Nah, kalimat ini artinya, tidak apa-apa, Jason. Saya baru sampai juga. Nah, selanjutnya, Jason menambahkan, I should have called you and told you I would be late. Nah, artinya, saya seharusnya menelpon dan memberitahu kamu bahwa aku akan telat. Pada akhirnya, Karen menjawab, no, really, it's fine. Just don't let it happen again. Nah, yang artinya, tidak apa-apa. Jangan sampai terjadi lagi. Oke, berikutnya kita masuk ke sesi soal. Jadi soal pertama itu ada what do you say when you greet someone at 3 p.m. Ini gampang kok, kalian pasti tahu jawabannya kan? Jawabannya itu B, good afternoon. Karena jam 3 p.m. itu artinya 3 sore, jadi pakai good afternoon ya. Soal nomor 2, which of these sentences imply that someone is leaving? Ini juga gampang kok guys, kalian pasti bisa. Nah, jawabannya itu D, see you soon ya. Pilihan A itu nanyain kabar seseorang. Pilihan B itu jelas sedang meminta maaf. Dan pilihan C itu kalimat untuk berterima kasih. Jadi yang paling tepat itu see you soon, yang artinya sampai jumpa lagi. Untuk soal nomor 3 dan 4, akan dijelasin sama Shannon ya. Oke, jadi untuk pertanyaan ketiga dan keempat, kalian diharapkan untuk mengisi bagian yang kosong dialog yang aku berikan di bawah ini. Jadi nomor 3 itu berkata, good morning Andy, how are you? Yang artinya selamat pagi Andy, apa kabar kamu? Apa kira-kira jawaban yang cocok menurut kalian? Iya, jawaban yang benar itu B ya. Nah, aku akan jelasin satu-satu kenapa arti dari setiap pilihannya. Yang pertama itu thank you Jack. Thank you Jack itu artinya terima kasih. Tentunya nggak cocok dong dengan dialog yang kita barusan baca. Yang kedua itu good morning Jack, I'm good. Yang artinya selamat pagi Jack, aku baik-baik saja. Cocok banget sama dialognya yang di atas itu. Makanya jawaban yang benar itu B. Yang C itu okay, see you soon, yang artinya baik, sampai jumpa kembali. Nah, ini nggak cocok karena buat pamit, bukan untuk menyapa. Yang terakhir itu I'm so sorry, yang artinya minta maaf. Itu tidak cocok tentunya untuk dialog yang ini. Nah, selanjutnya untuk nomor 4 itu, Jessie berkata, thanks for helping me carry this box, yang artinya terima kasih ya sudah membantu aku membawa kotak ini. Kira-kira Andrew jawab apa ya supaya jawabannya benar? Iya, benar. Jawaban itu D. Nah, kenapa? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu, I have to go now, sorry. Yang artinya, aku harus pergi sekarang ya, maaf. Nah, pastinya nggak cocok kan, karena si Jessie itu habis bilang terima kasih kepada Andrew. Yang kedua itu, pardon me, yang artinya permisi. Itu juga nggak cocok sama terima kasih yang diberikan oleh Jessie. Yang ketiga itu, nice to meet you, yang artinya senang bertemu dengan kamu. Itu juga nggak cocok dengan dialog yang barusan kita baca. Dan yang terakhir itu happy to help, yang artinya senang aku bisa membantu. Nah, ini cocok karena happy to help itu merupakan cara merespon orang yang berterima kasih. Nah, selanjutnya nomor 5 akan dijelaskan oleh Michelin. Untuk soal yang terakhir, yaitu soal kelima kita, pertanyaannya adalah, how do you reply to your teacher's text after they answer your question? Nah, arti dari soal ini adalah, bagaimana cara kamu membalas chat atau pesan dari guru kamu setelah dia membalas atau menjawab pertanyaan kamu? Nah, pilihan yang pertama adalah goodbye sir atau miss. Pilihan kedua adalah good afternoon sir atau miss. Pilihan ketiga adalah thank you sir atau miss. Pilihan terakhir adalah pardon me, I didn't hear what you were saying. Nah, teman-teman boleh coba untuk menjawab ya, kira-kira yang mana? Baik, terima kasih yang sudah
coba untuk menjawab, jawabannya adalah yang C. Nah, mari kita bahas satu-satu mengenai pilihan-pilihan yang di atas. Untuk yang A, yaitu goodbye sir atau miss, nah itu artinya adalah selamat tinggal Pak atau Bu. Lalu pilihan yang B adalah good afternoon sir atau miss. Nah, itu artinya adalah selamat siang Pak atau Bu. Lalu yang C, yaitu thank you sir atau miss, yang artinya terima kasih Pak atau Bu. Selanjutnya yang terakhir adalah pardon me, I didn't hear what you were saying. Arti dari kalimat ini adalah maaf, saya tidak mendengar perkataanmu tadi. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu mengucapkan terima kasih. Sekian teman-teman pembelajaran kita hari ini. Thank you for listening everyone. Semoga ilmu yang kita ajarkan hari ini dapat berguna di masa depan kalian. Saya Micheline, Fredela, dan Shannon izin pamit ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.